Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita di pagi hari ini, Selasa, tanggal 11 Juli tahun 2023. Diambil dari kitab Amsal 23 ayat 17, dikatakan, Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Itulah firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita membaca dimulai dari Amsal 22 ayat 17 hingga ayat pasal 24 ayat 1 sampai 30, di situ kita akan melihat yaitu tentang kata-kata petuah orang yang arif. Kata-kata petuah dari orang arif itu selalu dimulai jangan. Dan yang kedua dikatakan jika. Orang arif mengajak orang pendosa supaya bertobat. Orang arif selalu memaafkan orang-orang yang berdosa, yang berbuat kejahatan. Orang arif selalu mencontoh atau meniru karakter Allah. Dia, Tuhan kita itu adalah Maha Pengasih. Dia adalah Maha Suci. Jadi karakter Allah sendirilah yang diteladani oleh orang yang arif. Orang arif mengajak supaya orang yang berdosa supaya bertobat, supaya meneladani teladan yang dibuahkan oleh perbuatan-perbuatan oleh orang yang baik hati juga. Itulah yang kita lihat di pagi hari ini. Melalui petuah orang arif tersebut, maksudnya supaya orang tersebut bijak, supaya mereka menjadi arif. Jadi isi petuah dari orang arif tersebut supaya hatinya dijaga. Menjaga hati, itulah seruan dari penulis kitab Amsal ini. Itulah kita melihat melalui pembacaan firman Tuhan. Bila kita melakukan atau melaksanakan petuah orang arif tersebut, buahnya akan kita petik, yaitu menjadi kebaikan kepada kehidupan kita, kebaikan kepada rohani kita. Di dalam firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini dikatakan jangan. Dikatakan melalui pembacaan firman Tuhan itu bermaksud bukan hanya larangan, bukan hanya menyuruh supaya jangan tidak berbuat baik atau iri hati, tetapi ini bermakna larangan keras. Orang arif selalu menampakkan kesayangan kepada semua orang, seperti sayangnya kepada anaknya sendiri.
Tetapi bila anak terjerat oleh hawa nafsu, disinilah yang diserukan oleh penulis kitab Amsal ini, supaya dia bertobat, supaya dia belajar dari firman Tuhan dan meniru orang yang arif. Bila anaknya dikuasai oleh hawa nafsu, dia bagaikan telah dipenjarakan oleh setan. Dia telah jatuh kepada perbuatan jahat. Itulah yang diperbuat oleh orang arif, bukan hanya menyerukan, tetapi menyerukan dengan larangan yang sangat keras. Dia mengajar dengan sangat keras supaya jangan meneladani atau meniru orang yang jahat atau orang berdosa. Di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi yang sangat penting yang diserukan oleh penulis Amsal ini, supaya menjaga hati, supaya waspada, jangan meniru perbuatan-perbuatan orang jahat. Jadi yang dikatakan oleh penulis Amsal di sini, jangan iri kepada perbuatan-perbuatan orang berdosa. Oleh sebab itu dikatakan melalui kitab Amsal pasal 24 ayat 1 dikatakan, jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Jadi ajaran ini adalah seruan kepada ajaran yang keras, supaya jangan bergaul dengan orang yang jahat. Bila bergaul dengan orang jahat, dia akan ikut-ikutan menjadi berperilaku jahat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa dampak dari ajakan atau ajaran orang arif itu kepada kehidupan kita masing-masing? Diajarkan kepada kita supaya takut akan Tuhan, supaya kita menjadi orang yang arif. Orang arif adalah menaati apa yang diinginkan, apa yang dianjurkan oleh Tuhan. Jadi karakter orang arif adalah karakter Tuhan. Tidak ada di dalam orang yang beriman, orang yang bijak, orang yang dimaksud di sini, orang arif, tidak ada kebencian, tidak ada keinginan berbuat jahat kepada orang lain. Orang jahatlah yang selalu berbuat jahat dan mengingini harta milik orang lain. Bila kita memiliki karakter Tuhan, kita pasti menjadi orang yang arif. Kita pasti di segala perbuatan kita menampakkan perilaku-perilaku sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu datangnya dari takut akan Tuhan. Bila kita menjaga hati kita, bila kita takut akan Tuhan, kita menjadi orang yang sehat jasmani dan rohani. Itu boleh kita baca dalam firman Tuhan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi orang yang iri hati membusukkan tulang. Jadi orang yang ingin menjadi serupa dengan orang berdosa yang mengingini kejahatan, dia akan rusak rohaninya. Bukan hanya rusak rohaninya saja, tetapi ikut juga kesehatannya akan menjadi sakit
Itulah bahaya bila kita mengingini, bila kita iri kepada orang-orang yang berdosa. Dan keinginan orang berdosa tersebut menjadi keinginan kita. Rohani kita sakit. Bukan hanya rohani kita sakit, jasmani kita pun sakit. Marilah kita orang yang arif, supaya selalu kita menjaga hati kita, dan setiap saat kita mengikuti apa yang diinginkan Tuhan, supaya kita setiap saat di dalam perbuatan kita dan perilaku kita takut akan Tuhan. Maka firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, yang dikatakan oleh penulis Amsal pasal 23 ayat 17 tersebut, saya baca kembali supaya kita selalu orang yang diingini Tuhan, karena kita menaati apa yang diperintahkan Tuhan. Dikatakan dalam Amsal 23 ayat 17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu di pagi hari ini. Karena penyertaan-Mu di dalam hidup kami beroleh kesehatan. Tuhan, di hari ini kami menyerahkan segala kehidupan kami, segala kegiatan kami yang akan kami lakukan pada hari ini. Tuntunlah hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami selalu takut akan menyakiti hati-Mu. Tuhan, bila kami mendengar firman-Mu di pagi hari ini, tolonglah kami supaya kami menjauhkan dari perbuatan-perbuatan si jahat, supaya menjadi kehidupan kami menjadi teladan, supaya menjadi apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan, menampakkan kehidupan orang yang arif dan bijaksana. Tuhan, saudara-saudara kami bila ada yang telah jauh dari hadirat-Mu, berikanlah Roh Kudus-Mu kepada mereka, supaya mereka bertobat, supaya mereka selamat. Demikian juga Tuhan, bila ada saudara kami di hari ini yang merasakan sakit, berikanlah kepada mereka kesembuhan, supaya mereka bersukaria, supaya mereka dapat menyaksikan kekuatan yang pemberian dari tangan-Mu. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.